Now, I'm very close to getting there. I had a little lapse in concentration, a wake-up call from myself, from my coaches, and my training partners. And I'm going to recalibrate, readjust, recuperate, and return. Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. UFC 300 adalah ajang combat sport dunia yang membuat penggemarnya masih belum bisa move on dari event per 100 kali sekali UFC. Bukan cuma kita yang melihat salah satu knockout terbaik sepanjang masa yang dicetak oleh Max Holloway, tapi setelah UFC 300 selesai, kita tidak berhenti mendapat kabar baik. Dana White selaku presiden dan CEO UFC saat post-fight press conference mengumumkan main event untuk UFC 302 dan juga UFC 303. June 1st, Newark, New Jersey pay-per-view. Main event, Islam versus Poirier. Co-main event, 5 rounds, Strickland versus Costa, June 29th. Conor versus Chandler. 5 rounds, 170 pounds. Yes, gue pribadi setelah nonton pertarungan epik yang terjadi di UFC 300 dibuat makin seneng karena Dana White mengumumkan bahwa akhirnya pertarungan antara Conor McGregor versus Michael Chandler sudah dijadwalkan. Para fans MMA pun bergembira karena akhirnya mega bintang MMA Conor McGregor kembali bertarung setelah 3 tahun tidak menginjakan kakinya di atas oktagon. Namun hype kesenangan ini tiba-tiba dibanting 180 derajat menjadi kabar yang membuat kita semua kecewa. Mendekati UFC 303, tanggal 3 Juni seharusnya menjadi ajang yang ditunggu-tunggu bagi para fans MMA Irlandia yang kangen dengan trash talk Conor McGregor di kick-off press conference. Namun Conor tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya tidak bisa hadir ke press conference setelah berkonsultasi dengan pihak UFC. Dan di tanggal 13 Juni, Conor tiba-tiba menarik dirinya dari UFC 303 tanpa alasan yang jelas. Sampai sejauh ini, pada UFC 305 kemarin, UFC membocorkan jadwal pertarungannya. Namun belum ada nama Conor McGregor versus Michael Chandler. Pertanyaannya, gimana kabar pertarungan Conor McGregor versus Michael Chandler? Jadi atau enggak? Di video ini gue mau coba membedah dari awal hingga akhir pertarungan Conor versus Chandler dan kenapa laga ini sulit untuk diwujudkan. Gue akan membahas 4 poin penting untuk mengetahui lebih dekat dengan alur pertarungan Conor McGregor versus Michael Chandler. Dari awal mulanya, terus pembatalannya, terus kapan akan terwujud, dan yang terakhir kenapa ini sulit terwujud. Nah, untuk awal mulanya, pada UFC 274, Chandler dengan kemenangan brutalnya melawan Tony Ferguson memanggil beberapa nama untuk pertarungan selanjutnya. Ia ingin rematch dengan Oliveira atau Justin Gaethje. Dan yang paling dia inginkan adalah Conor McGregor kembali ke oktagon untuk melawannya. Dengan kemenangan brutalnya melawan Tony Ferguson, Dana White dan Hunter Campbell setuju untuk mempertemukan double champ Conor McGregor bertemu dengan juara 3 kali lightweight Bellator, yaitu Michael Chandler. Belum mempertemukan mereka di atas oktagon, UFC mengadakan The Ultimate Fighter ke-31 yang dimulai Februari dan tayang mulai 30 Mei dengan Conor dan Chandler rival sebagai pelatih. By the way, The Ultimate Fighter atau TUF merupakan acara pencarian bakat dengan hadiah kontrak UFC melalui pelatihan langsung dengan fighter bintang UFC. Biasanya kedua pelatih antara kedua tim akan dipertemukan di oktagon setelah season The Ultimate Fighter berakhir. Dari sinilah asal muasal kenapa Conor McGregor dipertemukan dengan Michael Chandler yang akan membintangi UFC 303. Harusnya ya. Lalu kenapa fight mereka berdua batal terus nih? Seharusnya tidak lama dari The Ultimate Fighter 31, Conor dan Chandler harusnya segera dijadwalkan. Bahkan, TUF season selanjutnya antara Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko dijadwalkan 6 bulan setelah ditayangkan. Jadi, Alexa Grasso sama Shevchenko duluan yang bakal tanding nih. Sedangkan Conor versus Chandler dijadwalkan 16 bulan setelah series The Ultimate Fighter mereka. Sebenarnya dari sini aja gue udah mulai curiga kalau terjadi sesuatu dan pertarungan ini kayaknya akan sulit terwujud. Tapi kabar baiknya, Dana White mengumumkan bahwa ia akan bertarung di UFC 303 tanggal 29 Juni. June 29th, Conor versus Chandler. 5
5 rounds, 170 pounds. Yang bikin kaget pada tanggal 2 Juni 2024, 12 jam sebelum kick-off press conference yang diadakan di Dublin, Ireland, tiba-tiba ada pengumuman bahwa preskon akan diundur tanpa ada kejelasan. Yang parahnya, tiket yang hanya untuk nonton trash talk-nya Conor McGregor udah ludes terjual. Tanggal 3 Juni 2024, Conor mengumumkan sesuatu melalui akun X-nya dengan mengatakan bahwa setelah melalui konsultasi dengan pihak UFC, press conference harus dibatalkan karena ada halangan. Banyak yang menduga bahwa Conor cedera saat latihan, atau yang paling liarnya lagi, menurut Bisping dan Anthony Smith, Conor masih mabuk parah setelah pesta. Soalnya di hari H, Conor bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Bisping juga pernah telat datang presscon karena abis mabuk. But I want to make as big as possible. So everything I'm gonna do the biggest fight as possible, and I want to. No one gives a fuck. No one gives a fuck, George. Everybody, I'm sorry I'm late. Dana, my apologies. George, my apologies. Everybody gives a fuck that you're late. Sit down. No, I'm sure. Dan yang kita tahu, Conor juga suka telat untuk datang ke presscon. Sorry I'm late. I just don't give a fuck. Sebetulnya tanggal 7 dan 8 Juni UFC memberikan kabar baik lagi dengan Chandler yang muncul di podcast kalau pertarungan akan tetap terjadi dan McGregor yang upload video latihannya. Fight camp, man. Got this fight coming up. You think? I hope, yeah. We hope, right? No, the fight's happening. Obviously, where we are right now, yeah, there's a lot of speculation, but the fight is on June 29th. It's happening. Dan di tanggal 8 Juninya, UFC mengunggah video promo The King Returns. Nggak sampai 1 minggu dari kabar baik tersebut, tanggal 11 sampai 13 Juni, UFC mencari opsi untuk menggantikan pertarungan antara Conor versus Chandler, di mana nama yang muncul adalah Alex Pereira versus Jiri Prochazka 2. Serta dalam minggu tersebut, video-video promosi dan free fight Conor McGregor dihapus dan muncul free fight-nya Alex Pereira dan Jiri Prochazka. Nah, ini ada apa nih? Tanggal 21 Juni, akhirnya ada kejelasan. Conor mengunggah hasil X-ray jari kakinya di sosial media dan menjadi jawaban atas dibatalkan fight antara Conor versus Chandler di UFC 303. Namun, anehnya, tanggal 22 Juni, Conor malah hadir di Bellator Dublin untuk memberi dukungan kepada rekan satu timnya, dan Conor terlihat jalannya sehat-sehat aja. UFC 303 menjadi tanda bahwa pertarungan Conor versus Chandler rasanya makin sulit untuk diwujudkan. Conor sendiri punya alasan kenapa hanya cedera jari kaki bisa membatalkan pertarungan yang dijadwalkan pada UFC 303. To be honest with you, but my fucking toe is sore, mate, and I don't know whether the stem cell into the break was the right move, because now it's like I have fucking, you know the way the chicks put in filler in their face and all, they have a little thing. My fucking baby toe looks like that. I don't think it's the swelling anymore. I think it's just the flu. I just think it's the stem cell in my toe. So I'm gonna have a fucking swollen toe looking thing all the time now. I don't know. But I'm just recovering my man. Conor mengaku saat kakinya patah lawan Dustin Poirier, ia disuntik stem cell untuk mempercepat penyembuhan kakinya. Namun, suntikan itu malah membuat Conor hanya dengan luka kecil aja, malah terjadi bengkak yang gak wajar. Terus kira-kira kapan akan terwujudnya? Sebetulnya ada perbedaan kontras antara Dana White dengan Conor dan Chandler. Tapi ini menurut gua aneh banget sih, promotor sama fighternya bisa beda vibes gitu. Conor dan Chandler pun dalam wawancaranya yakin banget kalau fight mereka akan tetap terwujud. Conor tentang kakinya yang sudah mulai sehat dan Chandler yang masih optimis. I've been steadfast that I want to fight Conor, and I believe that is going to happen, and I still believe even more now, because now you have a contract signed, and then 15 days before that fight gets postponed. So now, him and I are even more linked than we were before this fight. The fight's going to happen, and I think it's going to happen in short order. You know, I'm very close to getting there. I had a little lapse in concentration, a wake-up call from myself, from my coaches, and my training partners. And I'm going to recalibrate, readjust, recuperate, and return. That probably had to happen. I'm off to believe that had to happen. And I had to get that right into the leg. And now it's just set. And now off I go again. And I've been kicking beautifully, really beautiful, and really fast on my feet. Walaupun sempat diisukan bahwa Conor versus Chandler dipindahkan untuk event terakhir di tahun 2024 pada UFC 310 di bulan Desember, justru Dana White udah kehilangan harapan dan bilang pertarungan mereka berdua kayaknya nggak akan terjadi di tahun ini. I saw that you and Conor were both in Sturgis. I'm wondering if you guys met at all and talked about the potential of his fight as well? We talked, yeah. We talked. We didn't meet up, but we talked. And yeah, he wants to fight, so we'll figure it out. Soon? This is by the end Not of the this year? year. He won't fight this year.
Selain itu kita bisa lihat saat UFC 305 kemarin, UFC memasukkan list pertarungan sampai akhir tahun dan memang bener, anehnya Conor versus Chandler namanya belum ada pada list tersebut. Pertanyaan kapan akan terwujud pun belum ada jawaban pasti. Dan terakhir, kenapa pertarungan mereka sulit untuk terwujud? Sebetulnya pertarungan ini sulit terwujud selalu datang dari sisi Conor McGregor. Kalau Chandler sendiri, dia selalu siap kapanpun dan tidak pernah ada isu apapun. Dugaan pertama, tanggal 21 Mei, Conor tengah melakukan negosiasi dengan UFC untuk mengontraknya 3 pertarungan lagi. Namun sejauh ini belum ada update apakah Conor dan UFC sudah menemukan titik kesepakatan. Dugaannya UFC bisa saja keberatan dengan penawaran 3 fight yang ditawarkan Conor. Bisa jadi Conor mengajukan harga yang kemahalan. Akhirnya Conor jadi niat gak niat untuk ketemu Chandler. Padahal Conor masih punya 2 fight lagi. Pertanyaannya, ngapain negosiasi kontrak baru? Kontrak yang lama aja belum habis. Kedugaan kedua, Conor sibuk banget jadi aktor di berbagai iklan dan film terakhirnya yang bertajuk Roadhouse serta project BKFC-nya. Rasanya semua kesibukan ini membuat Conor sulit membagi waktunya untuk kembali menjadi atlet MMA. By the way, syuting, ngapalin naskah, dan punya banyak bisnis itu ngabisin waktu banget memang. Dugaan terakhir yang paling masuk akal yaitu cedera dari Conor McGregor itu sendiri. Harus comeback dari 3 tahun tidak pernah bertarung dengan keadaan cedera kaki yang sangat fatal, ditambah lagi selama masa penyembuhan gaya hidup Conor yang sering party sana-sini dan berat badan yang harus terus bertambah karena mau main film. Rasanya sangat-sangat masuk akal kalau pertarungan ini sulit diwujudkan karena Conor sendiri bingung cara comebacknya seperti apa. Anderson Silva, seorang legenda MMA yang berhasil mempertahankan gelarnya selama 10 kali, harus menelan rekor 1 kali kemenangan dan 5 kali kekalahan setelah mengalami patah kaki saat melawan Chris Weidman yang kedua. Gue sendiri kesian sama Michael Chandler, sudah lama tidak bertarung dan tidak di-booking untuk melawan siapapun selama 2 tahun. Kesempatannya untuk menanjak karir di UFC harus ditunda untuk menunggu melawan Conor yang juga tidak menentu kapan akan tanding. You gotta remember, every single guy ranked 2 above me, 2 below me, all of those guys were getting booked. All of those guys were fighting each other. I could have gotten that call. I could have called them at any given time and said, hey, I'm jumping into a 6-week training camp and I'll fight this guy whenever. Akan tetapi hadir sebagai pelatih pada acara TUF 31, secara tidak langsung Conor sudah menandatangani pertarungan melawan Michael Chandler. Pada intinya, sejauh video ini dibuat, belum ada tanda-tanda dan kepastian kapan mereka berdua akan bertarung. Dan semoga hutang mega fight ini akan segera terwujud. Sebelumnya, terima kasih kepada No Turizan telah mengusulkan ide konten yang keren ini. Semoga abangnya sehat selalu ya. Amin amin. Itu dia ulasan mengenai alur maju mundurnya pertarungan Conor dengan Chandler serta kenapa pertarungan ini sulit untuk diwujudkan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Terima kasih. You tell yourself things but you don't execute on them. Не делай дамага, не делай добра. Переверни да есть.